saya tidak yakin dengan adanya Nyi Roro Kidul. Sampai pada titik akhirnya saya disuruh menenggelamkan diri di laut. Kita akan tetap kembali. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Semakin kau menolak di hatimu, semakin dalam. Saya pribadi, saya tidak mampu melihat wajah beliau. Dilantai juga lehernya nih. Gil-gil. Allah Akbar. Basahin mulut. Mripatmu ki delengno silaunya matahari sing iso merusak mripatmu kuwi. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini saya dan Panglima sudah berada di Cilegon, tepatnya di depan rumah Ki Alam, pelukis dua alam. Dan ini adalah kolaborasi yang ketiga. Kita sudah janjian, tapi sepertinya beliau lagi sibuk, lagi melukis. Kita sudah lihat sih, tapi kita belum kulon nuwun. Nanti habis ini baru kita akan kulon nuwun. Nah, saya ingin pertama menanyakan ke Panglima Langit, apa sih yang membuat Panglima Langit ingin berkolaborasi kembali dengan Ki Alam? Ya, ini mungkin memang gerakan alam ya yang sudah menggiring tim Mata Langit pada hari ini, yang tidak ada janjian sama sekali dan tidak ada rencana sama sekali untuk menemui Ki Alam. Sebenarnya memang kebetulan kita ada acara di Cilegon tadi sore, dan sebenarnya kita mau syuting itu di daerah yang lain gitu, tapi memang ada faktor-faktor tertentu yang membuat kita mereschedule, membatalkan gitu ya, karena memang suasana dan kondisinya belum memungkinkan ya. Jadi terpikir juga oleh saya gitu, oh kita ketemuin Ki Alam deh. Saya bilang udah lama nggak ketemu ya, sekalian ngobrol-ngobrol gimana, apa kabar begitu ya. Sekalian aja kita coba ingin mengangkat profil Ki Alam. Nah, itu dia yang saya ingin tahu. Bagi Panglima Langit, apa yang menarik dari sosok Ki Alam ini? Ya, kalau saya sangat kagum dengan lukisan beliau, karena saya melihat itu sangat detail sampai segala sesuatu itu sedetail mungkin. Apapun yang dilukis itu kayaknya tuh benar-benar ada nyawanya ya, ada ruhnya. Apa ya, dengan mata batin dan kepekaan insting dan feeling yang sangat tinggi menurut saya gitu. Bukan sekadar lukisan biasa, lukisannya juga menembus alam lain gitu ya, yaitu bisa masuk ke alam jin untuk melihat kehidupan di alam sana dan menuangkan dalam apa yang dilihat secara batin ke dalam sebuah kanvas lukisan yang kita bisa melihat sesuatu itu dengan nyata begitu. Itu ya, memang itu menarik sih, dan nggak banyak ya pelukis seperti beliau ini. Dan beliau juga bisa melukis pakai api yang saya tahu ya. Dengan obor api itu, dengan digerakkan di kanvas kanvas yang tidak terbakar dan bisa jadi sangat bagus gitu lukisan itu. Ya, jadi Ki Alam adalah salah satu yang mengisi video klip kami berdua single Guna-Guna. Jadi di situ ada Ki Alam yang sedang melukis dengan lukisan api, melukis sosok gaib yang jahat yang sedang diperangi oleh Panglima Langit, karena dialah sosok Guna-Guna itu kayak gitu. Ayo Panglima, kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Assalamualaikum. lagi konsentrasi, nggak mau nengok. Lagi konsen. Siapa tuh? Ki Alam. Ntar dulu ya. Woi, kalau lagi konsen nggak mau diganggu kayak ini. Ya udah, yuk kita pulang aja gitu. Ki Alam. Wih, waduh. Ada Mbak Ratna. Apa kabar? Ki Alam, sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat, baik. Wah, aku ganggu nih.
Ganggu ya? Enggak? Iya, ganggu banget. Iwan balik lagi. Maaf ya kalau kita mengganggu, tapi terima kasih banyak. ya ini Kemuning. Halo. Ini kebetulan putrinya beliau ini namanya Kemuning, kok ya sama ya dengan sosok gaib yang mendampingi aku gitu loh. Lucu anaknya. Nah, Ki Alam, alhamdulillah ya sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ini adalah galeri sekaligus tempat tinggalnya Ki Alam yang kita sudah pernah datang ke sini sebelumnya dan alhamdulillah ada kesempatan lagi untuk bersilaturahmi. Iya, ini tumben udah berapa tahun ya? Wah, 20 tahun ada nggak? Ya, dulu pernah ya mengulas satu lukisan saya di sini dan kok sekarang datang lagi tiba-tiba itu ada nongol. apa gitu. Nah, mimpi itu apa dia. Gitu. Udah yang ketiga berarti ya sekarang ini Ketiga kita ya? berkolaborasi. Iya, karena memang Tiga. Panglima tadi yang bilang kita ke Ki Alam aja. Kita kan belum pernah mengangkat sosok pendamping beliau. Waduh, biasanya beliau menggambar sosok pendamping para kliennya. Ini sekarang Serius? yang kita angkat sosok pendamping beliau siapa gitu. Wah, pendamping saya istri saya. Oh, iya. Mana belum dikenalin nih, lagi pergi ya. Sebentar, aku ada cerita yang menarik nih Ki Alam. Jadi beberapa pasiennya Panglima Langit itu mereka bercerita bahwa mereka sudah pernah dilukis oleh Ki Alam, katanya seperti itu. Dan katanya waktu Panglima pantau ada sosok ini. Loh kok persis sama seperti yang dilukis Ki Alam? Dia kasih tunjuk. Loh kok sama seperti yang dideskripsikan Panglima Langit? Siapa ya? Kok saya nggak tahu juga tuh. Ada beberapa lah yang datang ke Iya begitu ya. Iya, benar sekali, benar sekali. Jadi saya juga kaget juga ya waktu dia bilang, wah ini Panglima hasil lukisan Ki Alam, sosok yang pernah Panglima beritahu ke saya gitu. Toh yang ya? dilukis Ki Alam sama gitu dengan yang dipantau Panglima. Oh iya, saya bilang. Wah, nanti jangan dikira-kira Dikira ada kolom ini ya. Iya. Di Sekongkol lagi. Kong ya, padahal kali enggak. Saya aja baru tahu nih. Baru tahu, saya juga baru tahu. Ada yang seperti itu Ada. ya? Oh ya, syukurlah berarti itu membuktikan bahwa kita nggak ada unsur Rekayasa. Nggak ada. Apalagi kita telepon-teleponan dulu nanti itu dilukis ini. Ya udah, saya aja baru tahu ini kalau ada seperti itu. Itu ada juga yang begini Bang Ki Alam. Sudah ngobrol nih sama Panglima, sudah diungkap sosok gaibnya. Malah dia penasaran, kok saya pengen ya punya kenang-kenangan gitu. Sosok yang tadi ngobrol sama saya melalui badan mediator, saya punya kenang-kenangan. Terus saya rekomendasikan, silakan hubungi Ki Alam. Jadi udah saling terkait gitu. Alhamdulillah rabbil alamin, saling ya gitulah, silaturahmi itu benar-benar nyata membawa berkah gitu ya. Betul. Entah dari sisi rezeki, dari sisi kesehatan, dari sisi ilmu, semuanya bisa dapat dengan dari silaturahmi. Apalagi sekarang meskipun tidak bertemu langsung, bisa lewat media, bisa lewat apa aja yang sekarang bisa untuk komunikasi gitu. Iya, namanya smartphone. Ngomong-ngomong tadi lagi lukis siapa? Oh iya, ini salah satu pesanan dari ini salah satu tokoh di Keranggan, Bekasi. Oh, dekat rumah markas Mata Langit. Iya, dekat sana ya. Keranggan. Iya betul, itu beliau salah satu tokoh yang sampai saat ini menjadi pewaris ya, atau pewaris budaya di sana. Jadi kebetulan waktu beberapa minggu yang lalu di sana ada acara itu Winduan atau 8 tahunan memperingati tentang budaya di sana. Dan saya ketemu beliau terus ngobrol-ngobrol, beliau pengen dilukis dengan sesuatu yang berbeda lah gitu. Di rumah banyak lukisan saya lihat, cuman sesuatu yang berbeda itu belum ada. Nah, di sini saya coba tawasulkan ke beliau dan ini saya dapat gambaran dari beliau itu jati dirinya Raden Surya Kencana. Ini apa mungkin ada terahnya? Terahnya dari Galuh Pakuan Pajajaran ke sana larinya ya. Baik, kalau begitu kita kembali ke Ki Alam. Boleh Ki Alam pindah ke tengah ya? Oh iya. Kan beliau sebagai bintang tamunya. Oh. Ya, kita penasaran nih Ki Alam tuh kok bisa gitu punya keahlian yang jarang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini apakah memang bakat dari kecil atau memang ada keturunan dari orang tua atau mungkin leluhurnya dulu seorang pelukis juga atau gimana? Iya. Kalau untuk bakat seninya memang menitis dari kakek saya. Mungkin buyut-buyut saya pun seorang seniman juga gitu. Yang saya tahu jarang ada yang menekuni gitu. Sampai menjadi pelukis gitu tuh nggak sampai. Dulu paling uak saya melukis beca itu ada pemandangan tuh di becak-becak terus ya pokoknya paling di kampung itu wilayahnya ya gambar-gambar seperti itu aja gitu loh. Kampungnya di mana? Di Brebes. Oh, di Brebes. Desa Glonggong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Jadi ngomongnya ngapak-ngapak sebenarnya. Malah Republik Ngapak ini sama kayak Ismi dong. Orang ngapak, orang kepenak gitu. Oh iya gitu ya.
Berarti kalau leluhurnya dulu atau kakek ya yang bisa lukis Ya, pertama kali? kakek itu Yang lukis becak itu? yang lukis becak itu namanya Mbah Bongkot. Beliau seorang spiritual juga ternyata ya. Setelah saya teliti dengan nurani saya, karena pada saat itu banyak yang bilang agak kurang waras gitu. Karena suka ngomong sendiri gitu kan. Gitu. Kan gitu emang. Kok aku merinding? Iya, pas saya teliti, saya sering tawasulkan, ternyata bukan itu. Beliau tuh berbicara dengan dirinya sendiri, namun diucapkan. Terucapkan oleh mulut, dan orang yang melihatnya dianggapnya stres itu. Oh alah. Dan ketika wafatnya itu, sebelum wafat habis sholat subuh, dia minum teh, terus dia bebersih semua, gorden semuanya dibuka, mau ada yang datang katanya. Ada yang datang mau nyambut saya, nanti biarkan saya sendiri gitu. Begitu udah berbaring gitu, mujurnya juga kayak jenazah sama. Yang biasanya mujur ke sana, dia milih ke sini gitu. Dan 5:30 diketok-ketok nggak ada respon. Iya, nggak ada respon, pasti lihat sudah nggak ada gitu. Jadi kayak beliau seolah mempersiapkan tahu, sendiri yang mempersiapkan diri. Saya ingat satu pepatah yang waktu saya masih sunat. Saya lagi sunatan tuh, waktu masih kecil itu. Beliau cuma bilang gini dalam bahasa Jawanya ya, kamu nanti bakal bisa duwe motor dewek gitu. Oh ya. Kowe bakal bisa duwe rumah dewek. Oh gitu. itu doa orang tua. Iya, itu mbah saya. Saya waktu itu dilukisin buaya putih. Oh gitu. Dia sket buaya gitu. Terus saya tanya, "Mbah, niki sinten?" "Iki bubuyutmu." Eyang buaya putih. Ya kan saya waktu itu masih kecil. Namanya anak kecil nggak ngerti gitu. Pokoknya itu terpatri di saya gitu sampai Terngiang-ngiang sekarang. terus sampai detik ini. Jadi kalimat itu masih ada dari Mbah Bongkot namanya. Sebenarnya namanya siapa namanya ya? Aslinya siapa? Itu julukannya ya Mbah Bongkot? Iya, Mbah Bongkot, karena memang dianggap bongkotnya itulah. Tapi apakah beliau dulu juga melukis gaib gitu, melukis sosok yang tidak terlihat, atau melukis Kayaknya hal-hal yang nyata saja? Saya nggak ngelihat karya yang seperti itu. Cuman yang saya lihat terakhir saya lihat tuh dia ngelukis pakai laseng damar itu. Kan dulu ada gambar jamblok gitu ya, yang ada kacanya, di kacanya itu ada item-itemnya, angusnya itu ya. Nah itu buat ngelukis dia, dan hasilnya luar biasa. Saya sampai salut. Nah saya dikasih tahu, kalau kamu mau ngelukis hitam putih jangan pakai areng, pakai karet ban terus dibakar gitu. Nah nanti kan jadi ampas. Itu ampasnya buat ngelukis itu saya pakai bertahun-tahun dulu itu. Apakah dipakai ketika Alam melukis pakai obor itu? Bukan, Oh, itu bisa saya pakai. Nah itu saya kolaborasikan ke situ akhirnya gitu. Langesnya itu saya bikin untuk melukis dengan api itu gitu. Nah terus kan udah dapat apa namanya ya, wejangan dari eyangnya dulu bahwa ini sosok buaya putih ini adalah leluhurmu. Apakah Ki Alam sendiri pernah mencari tahu gitu? Saya tidak pernah mencari tahu. Atau pernah berkomunikasi Komunikasi apa lagi ya? Apakah tapi pernah melukiskan sendiri? Mungkin Enggak. datang ke mimpi lalu dituangkan dalam lukisan gitu? Saya nggak mau memperlihatkan apa yang saya lihat gitu. Jadi semua saya simpan sendiri aja gitu loh. Kalau untuk saat ini yang datang ke saya itu ya ribuan gitu. Apalagi begitu saya diminta tolong untuk melukiskan gaib seseorang gitu, otomatis seringlah berkumpul di sini gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita tidak bisa memfilter mana yang benar mana yang bukan, kita terjebak juga gitu ya. Ya, kalau untuk yang dari diri saya sendiri, saya nggak terlalu memikirkan. Tapi yang ketika saya ritual atau sebelum mulai melukis, saya tetap tawasul juga gitu. Tawasul ke beliau-beliau, kakek buyut saya gitu. Mau semacam mohon doa restu ya? Ya setidaknya menjadi pintu lah ya. Nah kalau Panglima Langit dulu kan sempat tertarik tuh minta dilukis sama Ki Alam. Apa yang mendasari Panglima pengen dilukis sama Ki Alam? Ya kayak seperti saya bilang tadi di awal ya, saya melihat lukisan Ki Alam ini sangat detail gitu. Kalau melukis alam biasa kan biasa ya, tapi ini kan melukis alam yang berbeda gitu, dan sosok yang berbeda yang dilukis gitu. Waktu itu minta Jadi kan nggak semuanya pelukis bisa melukis seperti itu. Udah ada berapa melukis. lukisan ya Mas? Saya yang dari Ki Alam itu nggak salah dua. ada dua yang naga dengan yang yang dua dulu macan sketsa bersayap. itu ya. ya Dengan sketsa. sketsa itu tiga lukisan lah. Sama 4 yang itu yang sosok yang memakai baju Aceh dengan memakai baju Jawa perempuan yang ini ada cerita apa namanya unik nih. Ki Alam waktu itu ngirim foto ke saya hasil lukisan. Kok
kok kayak wajah saya bilang Ki Alam ini siapa, kok mirip saya. Justru itu aku nggak tahu ini siapa, loh aku nggak tahu kok dilukis. Pokoknya ada yang datang sosok gaib minta dilukis, aku lukis aja. Aku baru mau nanya, Anda siapa? Udah pergi. Pas aku lihat loh kok mirip Mbak Ratna gitu kan. Ya karena sepengetahuan saya, seorang melukis di alam yang berbeda itu pada saat dia melukis begitu ya, sosok itu pasti hadir gitu. Seperti lukisan ini melukis sosok ada harimau di belakangnya, ya pasti harimau itu sudah dilihat kan sama di alam. Dan makhluk-makhluk halus ini kan apabila kita jangankan kita lihat, kita ingat sesaat aja, sedetik saja dia tuh connect gitu. Sangat sensitif ya, makhluk halus ini nggak sama dengan manusia biasa gitu. Dia sangat sensitif, lebih sensitif daripada binatang. Kalau kita ingin memanggil saja tuh cukup dengan kita ingat sedikit saja gitu, apalagi kita tahu namanya, apalagi kita pernah bisa melihat wujudnya, itu sangat cepat datang. Nah, dan melukis-melukis gini juga itu tidak sembarangan ya. Itu dia. Kita melukis itu sama dengan kita masuk ke alamnya mereka, kita melihat semua yang ada berada di situ, di kirinya apa, di kanannya apa, di belakangnya apa, di depannya apa, semua sisi itu pasti terlihat gitu ya. Nah, berarti itu kan mata batin harus benar-benar sudah terbuka gitu. Dan sampai yang detail sekali itu istilahnya terlihat gitu. Jadi itu memang nggak sembarangan, dan memang yang pertama ya kita memang harus ada bakat diri, harus ada ya kita bilang tadi ya mungkin Ki Alam memang ada keturunannya juga yang dahulunya memang punya bakat seperti ini. Tapi mungkin kan Ki Alam lebih meluaskan lagi ya, lebih memperdalam istilahnya, yang memperdalam lagi, digali lagi istilahnya, diolah lagi terus sampai benar-benar sampai ke titik yang benar-benar memang inilah menjadi sebuah karya yang luar biasa. Dan menjadi profesi karena ditekuni gitu. Ya sebenarnya saya juga nggak ada niat untuk kesana, kesini ya, untuk menekuni profesi melukis. Tapi lukisnya yang dua alam gitu loh. Yang dua alam itu maksudnya, kalau untuk melukisnya saya memang sudah punya niat, saya akan melukis, mau nanti menjadi berkah atau tidak, mau kaya atau miskin, saya akan tetap melukis. Dan saya tekuni terus ya, tentu jerih payah, istilahnya berdarah-darah itu udah selalu udah dilewatin ya. Dan tapi ketemu di titik spiritual ya, lukisan dua alam ini. Nah itu aku mau nanya, itu dari kapan? Itu munculnya setelah saya tidak yakin dengan adanya Nyi Roro Kidul justru. Saya membantah justru pada itu tahun 2000-an atau 2001. Menarik nih, gitu. Gimana gitu ceritanya? Itu saya bantah semua, karena pada waktu itu saya masih lebih kuat ke syariat ya, hukum-hukum agama gitu ya. Bahwa mereka yang menganut atau mencintai, mengagumi Bunda Ratu gitu, itu saya anggap semuanya bohong gitu loh. Justru saya di sana, dan ya Allah tunjukkan saya seorang guru yang bisa menuntun saya bahwa apa yang mereka omongin itu betul gitu loh. Bahwa memang sosok itu tuh ada nyata, gitu ya. Karena pada saat itu mungkin batin saya belum terbuka, jadi pengennya ngelihat nyata, mana nggak ada gitu kan. Nah, jadi ini masih terhijab gitu loh. Hanya di situ saya ketemu seseorang penuntun perempuan waktu itu, Ibu Haji Suirat dulu tuh saya dituntun. Wah, digembleng habis. Di situ saya harus menjalani banyak ritual. Jadi, seperti apa aja ritualnya? Salah satunya ritual ya, kalau zikiran udah biasa ya, setiap malam saya zikiran itu benar-benar waktu zikir itu rame banget di rumah itu. Tapi begitu saya melek lagi gitu, saya nanya, tadi banyak tamu sini, semuanya orang pada tidur gitu. Wah, berarti tadi siapa gitu kan? Itu salah satu berarti pendengaran batin saya mulai terbuka, tapi mata belum, baru bisa mendengarkan suara-suara gaib itu. Ada aktivitas kan. Nah setelah saya selesai itu baru ritual di luar, saya suruh semedi. Semedi di laut waktu itu ya, sekitar 1 bulan lah. Hah? 1 bulan semedi di laut? Ya, tapi boleh nggak diem di situ terus gitu, sekuatnya gitu ya. Dan waktunya itu makan ya makan tapi? Enggak. Oh enggak ya? Puasa dong. Tentu puasa. Harus jam 5 sore sampai sunset hilang di tepi laut gitu. Jadi sekitar 2 jam ya. Dan itu saya harus menatap sunset seperti ini tanpa kedip. Waktu 2 jam menatap matahari, nggak boleh kedip. Matahari itu kan silaunya bukan main. Iya ya. Tapi berhasil mas? Apa? Ya itu pada saat pertama kedua itu pasti menurut kedokteran bahaya, kamu nanti bisa buta gitu kan. Tapi karena saya punya niat tulus, saya
biarin aja, kalau mau mati ya mati gitu kan. Pokoknya saat itu pasrah gitu loh. Tapi kalau sekarang coba sekarang, wah saya nggak berani. Beda, udah beda. Punya niat yang beda. Dan saat itu beneran, saya itu bener-bener setiap hari itu ketika sunset itu mulai turun itu kelihatan banget turunnya. Setelah udah 1 minggu lebih, sunset itu di mata saya sejuknya bukan main. Enggak terasa panasnya gitu? Enggak, justru saya merindukan sinarnya itu tuh, matahari sore. Matahari terbenam ya. Itu pada saat itu memang saya ngelihat langsung yang keluar dari laut, makhluk-makhluk yang keluar dari laut. Itu nyata di depan saya waktu itu. Dalam keadaan mata yang tidak berkedip tadi? Iya, tidak berkedip gitu. Yang putri-putri, yang ratu-ratu yang mengaku saya yang kamu cari gitu. Kalau dalam bahasa kita. Di situ saya ejek malah. Udah, kalau kamu bukan jin, kamu diem selama saya mau. Tapi kalau kamu jin yang mengaku-ngaku, hilang saat ini, langsung hilang gitu kan. Wis terus setiap hari gitu tuh. Saya makin mulai terbuka, apakah ini yang dibilang. Ternyata pas saya tanya lagi, belum apa-apa. Itu baru tingkat dasar katanya. Waduh. Setelah saya lulus di matahari itu di kayak masuk ke dada sini, bulatannya. Harusnya kan bias gitu ya sinar. Tapi di mata saya udah langsung bulat. Kayak lingkaran bulat. Menatap matahari siang. Itu yang lebih berat saya. Ya pasti, jam 12 tank gitu. Saya harus cari halaman yang kosong ya, yang tidak dilalui orang lah, dianggap kayak sepi gitu. Macam lapangan gitu. Iya. Terus? Itu sama, tidak kedip juga gitu. Berapa jam? Sekuatnya. Itu mungkin saya sampai lupa berapa jam gitu. Pokoknya saya di situ pelajarannya bahwa mata kita itu sebenarnya lebih tajam dari apapun, sekalipun sinar matahari gitu. Kita kan kalau ngeliat pasti silau gitu. Pasti silau. Tapi dengan sentuhan hati, ketulusan hati itu tidak ada yang panas, tidak ada yang dingin. Semuanya sama gitu loh. Hanya kita aja, rasa kita aja yang membedakan gitu loh. Makanya di saat itu ada banyak cerita dari zaman dulu kan, orang semedi 3 tahun pun nggak mati. Karena di situ dia satu rasa gitu. Dia nggak ngerasain panas, nggak ngerasain dingin, dia lupakan semua rasa-rasa itu, dia lupakan. Sampai pada titik akhirnya saya disuruh menenggelamkan diri di laut. Itu dulu namanya kalau nggak salah ya bahasa kita menutup lubang 9. Menutup lubang 9 artinya disuruh mati. Karena lubang ini semuanya tertutup kan, semuanya yang lubang di manusia itu ditutup. Dulu pertama caranya saya suruh dipejamkan, ditutup ininya sampai nggak mendengar. Tapi masih ada yang berlubang gitu kan. Hanya cara apa yang paling bagus menenggelamkan diri? Hanya saya ke laut, saya menenggelamkan diri, dan di situ emang kepasrahan yang luar biasa pada saat itu. Saya sudah tidak memikirkan diri sendiri gitu. Itu masih bujangan sih waktu itu ya. Kalau sekarang ada anak, waduh, terhijab lagi sekarang. Nah di situ saya menenggelamkan diri. Saya nggak mau ngitung waktu. Pokoknya saya pasrah, ya Allah. Sekuat-kuatnya ya. Sekuat-kuatnya. Saat itu emang saya pegangan karang dulu. Setelah saya lupa, saya udah lepas gitu. Dan di situ saya benar-benar dibawa masuk sebuah istana yang luar biasa saat itu. Pokoknya diperlihatkan saya dibawa masuk ke sana. Mungkin saya nggak bisa ceritain semua. Merinding lagi saya kalau ingat. Pertama saya ketemu di situ ada sosok yang lagi duduk itu. Kalau manusia maka nggak terlalu kakek-kakek banget lah gitu. Dia duduk, tapi rambutnya itu muterin dia. Terus dia ngomong ke saya, Ananda mau kemana gitu. Saya mau ketemu Bunda Ratu. Saya gitu kan. Terus? Jangan sampai kamu tidak bisa pulang dan seperti saya kayak gini. Dan langsung hilang, dia hilang lagi gitu. Saya menangkapnya ada mungkin dulu seseorang yang ambisi untuk menemui Bunda Ratu. Akhirnya dia nggak kuat, akhirnya diambil menjadi penjaga gerbang gitulah intinya gitu. Dan itu berarti sudah ratusan tahun karena melihat rambutnya itu melingkari dia sendiri gitu. Makanya dia ngasih wejangan ke saya, jangan sampai kamu tidak bisa kembali gitu. Jadi artinya jangan terlalu ambisi gitu. Iya, artinya kita akan tetap kembali ke Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba ada sosok yang merasuk di tubuh Agil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi cerita-cerita, ya, belum selesai ceritanya tiba-tiba Agil sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikuasai makhluk gaib. Mau bangun atau ini aja? Assalamualaikum. Apa ada yang
apa ada di tempat ini, penjaga galerinya Ki Alam? Kita tanya Bisa siapa saya ajak bicara? Bisa ya? Coba duduk ngobrol baik-baik yuk. ini. Kamu siapa? Kita silaturahmi, Bisa jawab salam datang ke kami. sini tidak niat apa-apa. Boleh kita berbicara sejenak? Kita di sini bersilaturahmi, ingin mengetahui lebih jauh tentang sosok profil Ki Alam sebagai pelukis dua alam yang cukup kesohor kalau menurut saya ya. Viral, fenomena. Di Indonesia maupun di seluruh dunia. Amin. Ya, jadi saya ingin kenal siapa Anda Ya. karena saya kenal beliau juga bukan sebentar, sudah lumayan cukup lama. Gitu. Apakah Anda yang menunggu di sini? Apakah di mana? Terpanggil dengan apa yang tercipta. Maksudnya terpanggil dengan apa yang tercipta? Apa ini mungkin sosok yang pernah dilukis sama Ki Alam? Maksudnya maksud Anda apa? Gimana? Berapi-api. Keping. Berapi-api. Dengan rambut yang menyala. Dengan rambutnya menyala. Terus hubungannya apa dengan Ki Alam? Coba bangun bisa? Biar bangun sendiri deh. Akhirnya yang dulu dia menolaknya. Kau pernah menolak keberadaan kami. Maksudnya keberadaan makhluk gaib. Ini kamu ini siapa? Coba aku belum terlalu paham nih. Menolak keberadaan siapa yang menolak keberadaan kalian? Yang sekarang ini dia bisa merasakan, bahkan kau sudah melihat isi dari sebuah harta yang tak ada di dunia ini. Maksudnya di dasar laut itu kali ya? Kau melihat begitu penuh kilau. Pratarun. Yang di dasar laut itu. Tadi belum selesai ceritanya. Emangnya Ki Alam pernah lihat sesuatu? Ini yang saya ceritain rambutnya. Oh, aki-aki itu. Sebenarnya siapa aki ini? Kau lihat semua begitu menyilaukan mata. Kau pertama melukis sebuah lukisan itu. Lukisan gaib pertama. Lukisan apa yang dilukis? Lukisan Kanjeng Ratu itu. Kan banyak beliau melukis lukisan Kanjeng Ratu ya. Yang mana nih yang dimaksud ya? kamu maksud? Apakah Ada di sini lukisan nggak masih ada lukisannya? di sini apa enggak? Kau menyelami ke dasar itu. Dulu dia tak menginginkan seperti itu. Yang dia inginkan hanya ingin melukis yang biasa saja. Nggak mau lukis gaib. Seperti sebuah pemandangan. Ya tadi yang saya ceritain tadi itu nggak terpikirkan untuk melukis ke dimensi lain. Iya. Semakin kau menolak di hatimu, semakin dalam. Kisah anak di sana sudah berapa lama? Sudah lama Ada 1000 tahun? tak bisa kembali. Apakah dulunya manusia hidup di darat? Lanjutkan langkahmu, buang segala egomu. Maksudnya buang segala egomu itu apa? Tanyakan kepada dirimu. Emang gimana mas? Ya artinya sebuah wejangan supaya kita harus bisa bercengkrama dengan semuanya gitu. Kita nggak boleh punya egoisme bahwa sayalah yang paling bisa, misalnya gitu kan. Itu salah satu egois kita. Atau kamu masih cemen gitu kan, misalnya ada yang gitu-gitu bahasa gampangnya. Jadi kita harus sama rata gitu. Iya, ketika kita bicara dengan manusia, manusiakan gitu ya. Beda kalau kita sedang bicara dengan jabatan, maka kita menghormati jabatannya gitu. Sebagai jabatannya, kalau manusianya sama gitu. Egoisnya juga sama, makanya kita harus menjaga egois kita itu jangan semuanya dengan egois, apalagi ambisi gitu ya.
Lebih ke situ lah gitu. Terimalah apa yang sudah ditakdirkan, karena dia pada awalnya tak menerima dengan takdirnya. Bahkan kau pernah menolak sebuah tawaran karena berlawanan dengan hatinya. Tawaran apa itu kalau boleh tahu? Itulah yang harus dibuang egonya. Tapi saat ini dia menerima apa yang terjadi di esok nanti. Mungkin beberapa tahun atau bulan lalu ada sesuatu yang membuat saya tidak nyaman, tapi sebenarnya mungkin dari sana gitu loh. Terus saya merasa terganggu atau apa, atau semacam saya kadang-kadang dipinta untuk Melukis. bukan misalkan ngobatin orang gitu. Kadang nggak saya jalanin gitu, walaupun dulu pernah gitu loh, karena dengan saya sudah menekuni di lukisan, saya nggak mau ke jalur lain gitu. Jalur itu sudah pernah saya tempuh. Jadi Sesungguhnya itu dituntun kepadamu. Kenapa merasa nggak nyaman kalau ada orang minta bantuan diobati? saya sudah merasa nggak bisa apa-apa, Mbak. Saya lebih ingin mengobati diri sendiri dulu gitu loh. Jadi tetap kalau misalkan ada orang yang minta dengan dia meyakini dari saya, tetap saya bantu. Walaupun saya nggak datang ke orang, maksud saya misalkan disuruh datang ke tempatnya, nah itu kadang saya nggak mau gitu. Tapi saya bantu dari sini, gitu maksudnya. Cuman biasanya keyakinan orang itu kalau sudah bertemu gini mungkin lebih yakin. Dan saat ini saya belum bisa ke tahap itu lagi gitu, karena saya masih sibuk di lukisan aja dulu. Iya. Tak kuat semakin lama. Aku terlilit dengan helai-helai rambutku. Jadi rambutnya milik diri sendiri. Aku dulu terjebak Kalau boleh tahu apa yang terjadi saat itu? bangsa yang menyerupai Kanjeng Ratu. Emangnya banyak yang ngaku-ngaku ya? Banyak dari kalangan bangsa jin yang menyerupai Kanjeng Ratu untuk mengikuti menemani yang aku alami ini. Aku menemani di alam air karena bangsa kami banyak hidup di alam air yang sesungguhnya ada yang menyesatkan menyerupai. Bunda. Jadi kan tadi sebelum selesai cerita di desa laut itu, apakah memang benar ada sosok-sosok yang menyerupai beliau gitu? Kalau sudah masuk istana nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sosok apapun, karena sudah energi apapun sudah nggak bisa masuk ke sana, kecuali satu, energi keikhlasan yang sudah tidak ingat dengan dirinya sendiri gitu. Itu sama aja kita sebenarnya pelajaran ketulusan kepada Sang Khalik gitu. Pada dasarnya kita semua manusia itu punya sifat-sifat Bunda Ratu, yaitu welas asih itu ya. Cuma karena ada beberapa yang mungkin dalam pencariannya atau keilmuannya masih bertemu dengan sosok ini, sosok itu, ya nggak apa-apa, nggak masalah, itu sebuah perjalanan itu. Saya pun pernah menempuh ke situ. Tapi sejak itu jadi percaya Iya, tentang sosok bahwa itu? Beliau itu memang ada gitu. Cuman adanya tidak bisa divisualkan dengan bentuk apapun sesungguhnya itu ya. Cuma karena larinya sudah ke visual, ke alam nyata, alam manusia, kita harus bisa membuat satu gambaran beliau gitu. Makanya banyak sekali yang mengaku tentang saya Bunda Ratu Sukembroto, karena memang Bunda Ratu itu, saya mau tanya, ada yang tahu nggak namanya Bunda Ratu siapa? Panglima tahu. Ngapain? Nama asli Bunda Ratu. Kita kan selalu bilangnya Bunda Ratu, Bunda Ratu. Bunda Ratu kan seorang ibu. Tapi ibu itu namanya siapa? Dewi Samudra. Ya beliau punya berjuta nama. Siapapun yang menyebut namanya beliau, ya itulah beliau. Silahkan kau sebut Bunda Ratu, Dewi Ningrum, Dewi Setiasi, siapapun yang ada di hatimu, di benakmu. Kalau memang
itu ketulusan, itulah beliau. Lalu wajahnya beda-beda ya, karena Bunda Ratu itu bukan wajah manusia, tapi semua wajah manusia ada di Bunda Ratu. Nah itu bedanya. Jadi apapun imajinasi manusia ketika bisa melihat beliau, itu juga salah satu tahapannya. Saya pribadi saya tidak mampu melihat wajah beliau. Cuman penggambaran energi dan wibawanya saya bisa memvisualkan secara bahasa visual dengan bentuk-bentuk visual. Tapi secara batiniah kedalaman saya, Bunda Ratu bukanlah sosok wujud gitu. Ada kebundaan dalam hati setiap manusia. Secara filosofinya ke sana gitu ya. Anda nih sebenarnya di istananya Bunda ini sebagai apa? Kenapa Anda bilang Anda terjebak, terpalit-palit dengan rambut itu sebagai apa? Sebagai penjaga di gerbang atau pernah ada kisah dulu Anda ini tadinya punya niat apa? Punya niat apa sehingga di situ tertipu. Bunda Ratu. Yang makhluk yang menyerupai Bunda Ratu. Tujuan Anda ingin mencari Bunda Ratu itu untuk apa? Ya, waktu itu apa tujuannya? Ingin apa? Bukankah kita meminta sesuatu tuh? Meminta sesuatu itu jangan sama makhluk. Yang menciptakan makhluk itu Tuhan. Mintalah kepada Tuhan yang menciptakan kita dan menciptakan makhluk. Maka kita akan mendapatkan apapun yang kita mau. Tapi kalau mencari makhluk untuk meminta keistimewaan dari makhluk, sedangkan makhluk itu juga meminta keistimewaan dari Tuhannya. Makanya Anda jadi terperdaya. Nah, terjebak saat ini kan seperti itu. Sekarang Bunda Ratu itu punya Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan beliau. Beliau juga meminta sesuatu kepada Tuhan yang menciptakan kita semua dan semesta alam. Kan udah dibilang. Banyak makhluk lain yang mencoba mengelap. Ya sudah pasti, jin itu kan bisa berubah-ubah wujud. Kan Anda tahu gitu, harusnya bisa membedakan kan. Mungkin pada saat itu beliau sendiri nggak bisa membedakan, maka terperdaya dan terjebak dan terikat di situ. Makanya nggak bisa kembali kalau kayak gitu. Mau kembali nggak? Mau kembali, mau dilepas ikatannya. Mau dibantu nggak? Tak kuat. Mau saya bantu? Mau saya bantu lepaskan? Dia ini kayak tawanan di sana. Kayak tawanan dia. Jadi kayak jadi budak gitu. Tapi kalau sana udah dilepaskan, tetap di alam mereka kan ya, nggak bisa lagi kembali ke alam manusia. Bisa aja. Kalau jasadnya masih ada. Ya, kalau udah nggak ada ya mengawang-awang juga. Ya, dia awang-awang juga. Jasadku sudah Nggak ada. Sudah dikikis oleh bumi ya. Karena Ratusan tahun. masuk ke kerajaannya Bunda Ratu itu kan memang berlapis-lapis, bukan satu lapis, bisa sampai 7 lapis. Jadi di sana lapisan-lapisan itu cukup banyak gitu yang harus. Nggak bisa ditembus dengan ambisi. di dalam aku tak ada di dalam. Nggak ada di dalam. Maksudnya nggak ada di dalam gimana? Banjir akhir. Kamu ini tidak mempelajari tauhid ya, sepertinya kamu seperti itu. Kalau kamu sebagai misalnya seorang muslim yang mengimani Al-Quran, kamu ada mempelajari yang namanya tauhid. Kamu muslim apa bukan? Jadi itu ilmu yang mengenal tentang Tuhan. Maka kenalilah Tuhanmu dan mintalah kepadanya sesuatu keistimewaan. Harusnya kan begitu. Gitu. Oh, dia muslim kok. Tapi dia belum. Dia muslim tapi hatiku belum sepenuhnya. Iya. Jika muslim sejati takkan seperti ini. Aku tak kuat. Ya sudah, Apa yang dirasakan ini kok bisa merasa tak kuat? Sakit atau apa? kalau udah nggak kuat, mending kembali lagi aja.
kasihan ini badannya juga udah itu. Terima kasih Kisanak, informasinya udah kasih tahu kita semua. Dia nggak mau dibantu. Ya udah kalau nggak mau dibantu, terima kasih sudah datang. Tolong ya, berarti minta tolong dong. Ya udah dibantu Panglima ya. Dirantai juga lehernya. Ya Allah. Lehernya dirantai, kakinya dirantai. Lehernya dirantai, kaki dirantai. Udah ada asam. Pantesan kaku banget. Udah. Jadi Allah Akbar. Basah ini mulut. Oke, Panglima sudah menarik sosok lain ke badan Ismi. Kita nggak tahu apakah beliau Itu kasih tisu. yang mendampingi Ki Alam atau siapa ini. Allah Akbar. Wah, pendekar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basah. Sampurasun. Beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam kenal dari saya. In. Ya. Siapa Kok ini? dipanggil In? Yang dipanggil siapa? Ki Alam. Nama aslinya siapa sih? Orang tahu kan Ki Alam. Kok dipanggilnya? Coba saya tanya. Saya maunya memanggilnya di ujungnya saja. Bang namanya siapa? Ki aslinya? sinten? Kowe sampun ngerti apa artinya jenengmu? Ya. Kowe iki ganduli 3 generasi. Sampean ngerti apa artinya tabiin? Nggak tahu bahasa Indonesia aja boleh nggak? Tabiin itu artinya generasi pengikut. Iya, saya juga tahu. Tabiin. Dan Emang mengikuti namanya itu tabiin. Tabiin. Oh, aku baru tahu namanya tabiin. Dibawa ke, kalau bahasa saya itu tabiin itu pengikut ya setelah. Jadi dialah pengikut dari kakeknya itu. 3 generasi. Nah, terputusnya olehmu. Maksudnya terputus gimana, Ki? Sampainya kepada dia yang bisa mengikuti. Mripatmu ki delengno silaunya matahari sing iso ngerusak mripatmu kuwi. Tapi sebenarnya yang paling sulit bisa menahan diri pandangan dari duniawi. Ke situ. Maknanya itu, sebelum kau tenggelam, ini adalah kiasan perjalanan hidupmu. Jangan sampai pandangan matamu itu rusak. Kalau pandanganmu rusak, hatimu tidak berguna lagi. Itu Karena filosofi dari hidup- perjalanan tadi. Pertama, kehidupan itu adalah mata. Mata jendela hati. Ketika orang jatuh cinta pun pasti dari pandangan mata. Karena dunia akan menyilaukan kita. Maka ketika kau selamat dari pandanganmu, kau tidak akan tenggelam. Maka kau selamat di dalam lautan. Maaf, tapi kami harus memanggil apa kepada Anda? Kita belum kenalan tadi. Aku Mbah Solihin. Pak Solihin eyangnya Ki Alam yang jago Aku melukis. Solihin. Jenenge wong Jawa kuwi Solihin. Kalau orang Arab bilangnya Soleh. Soleh. Oh iya. Saya itu Serius orang ini, Jawa. cepet dengerannya. Tani. Oh, pekerja. Orang duwe listrik. Manggilnya Mbah apa ya? Sentir. Mbah. Oh iya, sentir yang tadi diceritakan itu ya. Asapnya bisa buat melukis. Dia berbeda dengan yang lain. Kenapa dia bisa menggunakan tangannya melukis dengan api? Perjalanan hidupnya. Tahukah kalian di mana letaknya api? Api tersimpan di dasar laut. Bacalah di dalam Al-Quran. Api bersembunyi di dasar laut. Jangan main-main. Itulah gunanya seorang ibunda. Itu harus bisa mengayomi. Itulah bumi pertiwi. Karena air adalah kehidupan. Api adalah kemarahan. Seorang ibu itu penuh dengan kasih sayang. Bisa menenangkan kemarahan. Ingat, kau harus menjadi manusia yang rendah hati. Seperti Dewi Sri. Karena matamu tidak sama seperti manusia yang lain. Bisa menembus alamku yang tidak bisa dilihat oleh apapun. Kau bisa menguasai gemuruh terjangan ombak yang sangat kuat.
karena kau bisa menyatukan diri. Ingatlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumaya. Terima kasih kau sudah mempertemukan kami. Kaulah yang sudah menyatukan kami. Kita bertemu di tepi pantai selatan. Akulah yang kau lihat itu. Aku adalah prajurit dari ibunda. Yang dilukis yang mirip aku. Dan akulah yang telah mengikuti anak ini. Terima kasih. Yang lukisannya sekarang aku pajang di klinik membawakan aku. pesan penting untuk kalian. Iya. Sampaikan kepada siapapun. Wahai manusia, jika kau mencari kebenaran tentangku, maka carilah kebenaran tentang Tuhanmu di dalam hatimu. Mencariku sama juga mencari siapa Tuhanmu. Jika kau berat terhadapku, maka kau akan tenggelam seperti kakek yang kau lihat itu. Iya, yang tadi dibantu Panglima itu. Yang jauh dari keimanan. Karena aku tidak ada yang tahu. Aku adalah ujian bagi kalian. Aku akan menguji jiwa-jiwa kalian sampai bumi ini hancur. Siapa yang mencariku? Jika kalian tidak memegang teguh kepada keimanan kalian, maka kau akan tenggelam di dasar lautan dan akan bertemu dengan api neraka. Ingatlah itu. Jelas di bumi ini bahwa lautan itu tidak ada yang bisa mengukur. Dan di dalam lautan ada lautan api yang kalian bisa terbakar di dalamnya. Banyak harta yang tersimpan di sana. Ingat, hidup semata bukan untuk harta, tapi untuk mensyukuri dan untuk mengagungkan betapa besarnya karunia Allah. Sudah lama aku tunggu waktu ini. Iya. Bukan siapa yang kau lukis pada saat itu. Iya. Jadi kisah tentang Bunda Ratu Kidul ini cukup mendunia gitu, cukup mendunia, dan banyak orang-orang yang memang seperti menuhankan beliau, Mendewakan ya, benar. menuhankan beliau gitu. Jadi ya itu sebenarnya bukan Bunda Ratu yang salah. Ya kembali seperti Bunda bilang tadi, tergantung keimanan, ketahuan manusia itu. Tahukah kenapa namaku terus hidup sampai saat ini? Agar kalian manusia mengakui bahwa Allah menciptakan manusia dan bangsa jin. Untuk kalian tidak meyakininya, maka kalian sebagian dari manusia yang sombong. Tapi tersesatlah bagi manusia yang mengagungkan bangsa yang tidak bisa kalian lihat. Semakin kalian mencariku tanpa kalian mencari keberadaan Tuhanmu di dalam jiwa, maka kau akan terbakar dan tenggelam di dasar lautan. Lautan air dan lautan api. Itulah kenapa kau bisa melukis dengan api. Kau sudah melewati semuanya. Ingat, kerendahan hatimu adalah ilmu yang kau miliki. Jika kau sombong, semua akan hilang dari dirimu. Kau harus bisa mengendalikan dirimu, mengendalikan pandanganmu, agar hatimu tetap hidup. Karena dunia ini semata-mata hanya ujian bagimu. Tapi jiwamu adalah tetap. Jiwamu adalah hidup yang sesungguhnya. Karena kau kelak akan hidup di kehidupan yang nyata bersama jiwa. Berarti benar Anda yang dilukis oleh Ki Alam yang mirip dengan saya? Karena alam mempersatukan kalian. Kau benar. Kenapa semua makhluk selalu menginginkan menjadi sosok Bunda Ratu? Karena dialah yang selalu diagungkan. Iya. Agar sebagian dari kalian menjadi sesat baginya. Sesungguhnya dia tidak ingin dituhankan di dalam jiwa-jiwa manusia. Kenapa dia selalu berada di perairan? Itulah seorang perempuan pasti tidak lepas dari air. Iya sih, benar juga. Apa yang menyebabkan orang-orang begitu banyak itu? Kalau saya lihat itu sangat mengagumi gitu, Bunda Ratu. Apa yang orang-orang ketahui tentang beliau? Sementara orang itu juga belum pernah berkomunikasi dengan beliau, hanya melihat gambarnya saja mungkin atau lukisannya saja. Mendengar cerita seperti nyata banget gitu, seperti mengenal, sangat mengenal dan mengaku-ngakui sudah sering bertemu, sudah sering berkomunikasi. Banyak seperti itu saya lihat. Keistimewaan apa yang ada di diri beliau? Kau tahu keistimewaannya adalah melebihi. Beliau adalah makhluk bukan seperti kalian. Beliau bisa menyihir menjadi apapun yang kalian inginkan. Dan beliau sudah diperkenankan untuk menguji jiwa-jiwa manusia yang berputus asa akan ikhtiarnya, akan keimanannya. Bukan salahnya, tapi semua atas perintah Sang Ilahi. Siapapun manusia yang tersesat bukan karena dirinya, tapi karena diri sendiri.
Dan karena bangsa-bangsa mereka yang tidak terlihat, bangsa-bangsa jin yang ingin menjelekkan namanya, yang mengaku-ngaku seperti yang kau lihat dalam ketenanganmu, sama seperti wujudnya setan-setan yang bergentayangan yang menyesatkan perilaku manusia. Kenapa pada saat itu batinmu dikerahkan untuk melihat cahaya di atas lautan dan teriknya matahari, baru kau sadari, bukan? Agar kau tidak tertipu oleh pandangan. Jika Allah menghendaki, maka semua tidak ada yang tidak mungkin, pasti akan terwujud. Karena Allah punya tujuan atas apapun yang terjadi. Waktu itu kejadiannya lagi semedi atau gimana, Mas? Enggak, biasa aja. Lagi ngelukis sih, lagi ngelukis. Tiba-tiba ada sosok lain yang hadir gitulah di pandangan batin saya dengan busana seperti itu. Kayak perempuan pendekar ya? Karakternya perempuan tapi kayak gagah gitu ya. Dan ya saat itu tidak harus terucap lukisin saya, enggak. Oh gitu. Batin kita sudah komunikasi bahwa dia hadir berarti untuk itu gitu, untuk saya perkenalkan ke alam sini ya. Terus bahwa ada beliau di sana gitu, sosok itu. Terus gimana akhirnya kok foto lukisan itu dikirim ke aku? Saya merasa terkait denganmu. Oh gitu Itu ya. ada pokoknya di dalam saya tuh bicara ini terkait dengan Ratna. Oh ya sudah gitu. Semoga perjalanan hidupmu bisa menjadi pelajaran untuk anak-anakmu, karena kakekmu pun bukan orang yang sembarangan. Tapi dulu kan kakeknya melukis biasa ya, tidak dua alam yang dilukis. Tapi beliau punya keistimewaan bisa dua alam. Karena dia bersahabat dengan alam, sehari-harinya dengan alam. Tani. Iya, kecilnya bertani. Masa kecil di kampung apalagi kan tani aja, mainnya di sawah gitu. Kalau di sini juga masih banyak sawah-sawah terbentang di hadapan saya itu. Badannya sama sepertimu. Siapa ini? Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Dengan Nek siapa? Mbah, Oh, Mbah. ya Manggilnya Mbah ya. Mbah siapa namanya? cobain. Sopoin. Siapa namanya mbahnya? Gak usah disebut namanya lah. Iya aja disebut jenenge. Oh, kalau gitu manggilnya Mbah aja gitu ya. Iya si Mbah Bailat. Iya si Mbah Bailat. Jenenge aja disebut. Isin Kenapa izin? Kan biar kenal, Mbah. aja wis ora usah kelingan pora karo mbae Ya. sing ora iso, sing matane ora iso delok. Oh, ada nenek. Ada. Nenek atau buyut? Kayaknya ke buyut ya. Buyut ya. Uyut ya, Nek? Mbah. Iya, Ya bener uyut ya. pematane sih ora, tapi Gusti Allah ngasih hati supaya hati ini urip. Daki ya sih urip hati ini delok wong nyata tapi sing ora nyata Jadi nyata. ketaton. Jadi nyata gara-gara dilukis. Dia sih siapa sing melu diurak-urak dadi sosoknya sapa ngono. Diurek-urek. Iya kuwi kan batinnya sing Iya. urip, matahari, mata penglihatan, mata batin, mata penghajarian. Mata pencarian. Iya, Terakhir- jadi mata penghajarian. Terakhir mata langit. Mata langit sing teka. Ada kaitannya ya, Mbak? Pengen tahu, Mbak, sebenarnya Mbah ini yang mendampingi Ki Alam atau selain Mbah ada Ya lagi? sih cilik wis iso ngurek-ngurek. Waktu kecil tapi kan belum gambar makhluk yang tidak terlihat, Mbah. Udah. Gambar gunung pemandangan. Iya. Apakah nanti anak dari beliau ada yang... Anak sing lanang ya bisa. Oh. Tapi ora pati. Itu kalau soal keahlian melukis, tapi kalau keahlian spiritual nanti nurun ke siapa, Mbah? Sing lanang api, anaknya sing lanang. Sopan, rajin. Oh iya bener. Kok ya namanya sama Panglima ya? Namanya Langit. Dia ngelebihi dia nanti. Oh, apa Lah yang wong dhuwur sih, dia kan api di bawah. Ya wis tua, nanti hidupnya sama anak yang laki-laki. Gitu. Iya, sekarang begini sudah jalani saja yang ada ini. Ya tapi ya disampaikan saja maksudnya, tapi jangan
yaitu tadi siapapun yang dilihat itu ya sama-sama ciptaane Allah. Gusti Allah, sama-sama orangnya. Manusianya Jadi sama. jangan dibeda-bedakan. Harus menghargai Kamu siapapun. tetap seperti ini, dilihat seperti sama dia. Kalau dia tuh dilihatnya, dia itu tidak bisa apa-apa. Oh, Kalau kamu jelas ada buktinya sih. oh iya ya, ada buktinya hasil Kalau lukisannya. dia tidak dilihat, kalau tidak diceritakan. Oh. Kalau kamu usah diceritakan udah ngerti. Makanya lebih berat kamu sebenarnya. Dia menahan diri. Makanya menutup lubang itu supaya kamu bisa menahan diri, mengendalikan sesuatu di dalam diri kita. Semuanya itu punya Gusti Allah, pasrah. Semuanya itu ciptaan Allah sama. Cuma ya kamu yang lebih beruntung bisa banyak kelebihan. Tidak kelebihan dosa, tidak kelebihan berat badan, tidak kelebihan utang. Amin. Matur suwun, Mbah. Ya begitu. Sekarang sudah kerasa apa yang dicari sudah dapat, apa yang dituju juga sudah dapat. Harus banyak-banyak bersyukur. Biar nanti jadinya nikmat. Kalau bukan dari Gusti Allah tidak jadi apa-apa. Tanggung jawabnya berat. Iya, Mbah, bener itu. Berat. Nginang maning, Mbah. Nambah anak lagi ya berat. Oh, semua. jangan ya. Udah 3 ya. Makanya sudah tuh. Ya wis ngono bae lah. Wis kesuwen keselen. Oh, kesel. Tapi yang mendampingi Ki Alam selain Mbah siapa aja tadi, Mbah? Mbah Solihun juga ya? Ya. Mbah Solihun, terus Mbah Putri. Susulihin kowe sing kakine papat. Oh, Dia Tenaga yang hidupnya saya lihat siapa itu yang warna merah? itu sih yang api biar dia bisa dapat dari dasar Naga lautan. itu. Iya, ya Oh, yang rambutnya panjang sekali. Lah iya. Rambutnya putih. Iya. Rambutnya putih panjang sekali sampai ke tanah. Iya, kowe Laki-laki. Mbak Solihin. Mbak Solihin yang rambut panjang sekali. Iya. Lah itu yang Nagapi sih. Naga api siapa? Didapat dia waktu dari dulu. Dari laut. Lautan. Kan Aja di situ dibuka-buka, Mbah. Mbah. dia ora apa-apa jujur. Maksudnya kan Iya, biar saya udah lihat tadi Mbak. iya bisa kowe lah pokoknya aja dibeberin kabeh melas lah. oh gitu nggak boleh toh. Wis sing penting wis tahu sejarahnya. Perjalanannya ben ngerti wong-wong ora Orang gampang menjalani. Iya, iya betul-betul. Segala sesuatu bisa apa itu perjuangan. Kalau raga itu sombong, tidak percaya dengan jiwanya, jiwanya tidak dilibatkan oleh raganya, ya tidak bisa. Nah, jiwa itu harus melibatkan Gusti Allah. Mau ada kejadian bagaimanapun, kalau Allah berkehendak selamat ya selamat. Iya, iya. Yang tidak mungkin ya jadi mungkin. Karena dianya sih yang menguasai semuanya. Ya wis, Mbah, matur suwun. Iya sih aku ya arep balik ket mau arep Iya. balik. Kowe tetekane gawa kan tinggalan. Ya. Ya iya sih wis duwe nganggo teken. Ora bisa menyat anggere ora nganggo teken. Kakinya nggak kuat bawa gembolannya gede Mbak. Hah? Itu di kain coklat. Iya sih. Bawa apa sih? Bekel. Bekalnya apa, Mbah? Bekelnya ya pirang-pirang sih. Apa nasi? Oke. Ya wis lah orang usah ngerti lagi sih. Oh, Wis lah wis balik ya. Udah, makasih ya, Mbah. Hati-hati kowe ya In. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk gaib yang memang ada kaitannya dengan kisah kehidupan dari Ki Alam. Jadi ada makhluk yang pernah ditemuin di dasar laut, Ya. juga ada makhluk yang memang dari leluhurnya gitu. Apa kesan-kesannya Ki Alam setelah collab yang kesekian dengan tim Mata Langit? Yang ini saya lebih banyak diam ya, karena sudah ada yang menjelaskan langsung gitu. Pokoknya matur suwun lah. Terima kasih kedatangan Mata Langit kali ini. Sedikit berbeda yang kemarin mengulas lukisan nyata yang sudah terwujud, sekarang mengulas sesuatu yang tidak nyata dan
menyatakan dengan bahasa lisan aja gitu ya, nggak semua tervisualkan gitu. Dan banyak filosofi yang didapat di uraian tadi gitu, termasuk yang masuk di raga beliau itu sosok yang sedang ditawan kakek-kakek itu ya, yang sudah terlalu lama di sana, dan tadi dibuka ikatannya gitu ya, jadi sudah lebih terbebas gitulah dari kekangannya gitu, karena ya itu kesalahan sendiri. Ketika kita maju ke depan dengan ambisi atau niat yang tidak baik, maka terjadinya seperti itu, kita akan terjerat sendiri gitu. Ketika kita siap punya, berarti harus siap kehilangan gitu. Ada yang biasanya bilang saya siap mati, tapi dia nggak sadar nggak siap hidup. iya benar Nah gitu. itu, jadi akhirnya hidupnya terpuruk gitu loh, karena dia hanya siap mati gitu, tidak siap hidup. Siap hidup itu kan lebih berat sebenarnya. Kalau siap mati ya begitu mati udah selesai gitu. Tapi siap hidup berarti siap menanggung semuanya. Betul, Itu kita harus yang ada kadang kita keseimbangan nggak gitu siap ya. gitu ya. Baik, Panglima bisa disampaikan kesimpulan dari perjalanan kita ke Cilegon hari ini bertemu dengan Ki Alam. Semua udah diatur yang Maha Kuasa ya, langkah, rezeki, pertemuan. Kalau menurut saya bagaimana cara kita mengolah semua itu menjadi lebih baik, lebih berguna, terutama buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, buat orang lain. Jadi makanya kita disuruh cari ilmu yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia haruslah menjadi yang berguna buat orang lain, Betul. dirinya sendiri. Itu yang utama menurut saya ya. Jadi tidak ada ilmu yang paling tinggi melainkan ilmu yang Allah berikan. Tidak ada kesaktian yang lebih hebat melainkan karomah yang diberikan Allah kepada hambanya. Sebaik-baik kehidupan adalah pada saat kita mengembuskan nafas terakhir kita tetap dalam berpegang dua kalimat syahadat. Itulah sebaik-baik daripada akhir kehidupan dan perjalanan kita. Itu aja sih menurut saya. Ya. Baik, Sobat Mata Langit, kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari semua netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Semoga channel ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.